Baik, terima kasih Bapak dan kepada pendengar Radio Kayong Utara FM yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berjuta hikmah puasa Ramadan bagi kita untuk kesehatan rohani dan juga jasmani seseorang. Semakin kita memahaminya, maka semakin bersemangat pula kita dalam menjalaninya. Dalam berbagai ayat yang telah ditafsirkan oleh ulama dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta keterangan dari ulama yang bisa mempertebal iman kita pada perintah yang agung ini, yaitu perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Menurut Mincer sendiri, bicara soal pahala atau ganjaran sebenarnya adalah hal yang paling menggiurkan. Jadi ini merupakan alasan yang paling kuat mengapa kita mau melaksanakan ibadah ini. Bukan hanya pada bulan Ramadan, karena hikmah yang bisa kita ambil pada bulan Ramadan ini bisa kita bawa setelah kita lewat dari bulan Ramadan ini. Secara lengkap kalimat di atas dikutip pada hadis berikut. Waladhi nafsi biyadihi la khalafu famis so'im atau iba indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli kullu amali ibni adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ujzi bihi. Demi zat yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak katsuri. Dia tidak makan, dia tidak pula minum, dan tidak pula berhubungan dengan istrinya. Tiap-tiap amal Bani Adam itu baginya, kecuali puasa ialah untukku, dan aku akan memberikannya pahala. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan diganjar dengan ganjaran yang bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa yang menentukan pahalanya adalah Allah sendiri. Jika dipahami, menurut salah satu keterangan ulama, kita dapat menambil kesimpulan bahwa puasa ini merupakan ibadah yang sangat spesial yang hanya ada di bulan Ramadan dan pahalanya ditentukan oleh Allah sendiri. Dan sebuah ibadah dapat menghasilkan 100 cabang pahala dan seterusnya. Demikian jumlah pahala orang yang bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Selalu disebut dengan demikian dapat dikalikan dengan berbagai kali lipat pahala. Namun berbeda dengan puasa yang kita laksanakan sekarang. Di atas tersebut merupakan prolog. Masih ada hikmah yang lainnya yang sangat luas di dalam ibadah yang kita laksanakan sekarang. Hikmah puasa itu terdiri dari berbagai macam aspek. 1001 hikmah yang bisa kita ambil di dalam bulan puasa ini. Apa yang bisa kita ambil di dalamnya dan apa yang bisa menjadikan ibadah kita atau iman kita menjadi kuat dalam melaksanakan ibadah ini. Mungkin kita berpikir bahwa puasa itu tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi juga ada puasa lain seperti puasa hari Senin Kamis, Syawal, atau puasa di 3 hari pertengahan di setiap bulan. Dan hari-hari lain yang senantiasa dijalankan atau disunahkan untuk berpuasa di dalamnya. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pernah menerangkan bahwa ayat mengenai kewajiban puasa itu mengisyaratkan kepada faidah yang banyak atau hikmah yang di dalamnya ada faidah diniyah atau kepentingan di dalam agama dan juga faidah ijtimaiyah, sosial atau kemasyarakatan. Penting diketahui mengapa Ramadan itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mengasah ketakwaan seorang hamba. Maka sudah sepatutnya kita setelah bulan Ramadan ini dapat meningkatkan takwa kita yang telah kita asah di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Benar, puasa ini disyariatkan Allah langsung di dalam Al-Quran, yang artinya setiap muslim wajib melatih dirinya selama sebulan penuh untuk menghindari segala larangan dan bahkan sesuatu yang halal di bulan lain dan akan menjadi haram di bulan Ramadan. Contohnya makan, minum, dan sebagainya. Inilah yang diistilahkan sebagai
madrasah mutamayyizah atau sekolah istimewa. Jika hal yang halal saja bisa menjadi haram di bulan lain, tetapi menjadi haram di bulan Ramadan, seperti makan dan minum, maka diharapkan setelah masuk pada bulan Syawal atau setelah kita menjalankan puasa ini di bulan Ramadan, kita dapat melanjutkan atau meningkatkan takwa kita, sehingga itu tidak hanya berlangsung pada bulan Ramadan saja, tetapi dapat terus-menerus kita lakukan di bulan-bulan setelahnya. Penjelasan tersebut kiranya menjadi maksud dari perkataan la'allakum tattaqun, yakni agar kamu bertakwa, di mana rasa takutmu itu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang ulama pernah menjelaskan lebih lengkap tentang tafsir mengenai makna ketakwaan yang diperoleh di dalam puasa di bulan Ramadan setelah menyebutkan panggilan ayat la'allakum tattaqun. Beliau menjelaskan, sesungguhnya puasa itu termasuk salah satu sebab paling besar ada diraihnya sebuah ketakwaan. Karena di dalam puasa terdapat bentuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah yang diriwayatkan oleh seorang ulama tentang ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa di bulan Ramadan. Kemudian ia melanjutkan, yang termasuk dalam cakupan takwa yang terdapat di dalam puasa ini tentunya adalah bahwa seseorang yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah berupa makan, minum, dan lainnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pahalanya dengan meninggalkan perkara-perkara tersebut, maka ini termasuk bentuk ketakwaan. Dan beliau melanjutkan, dan di antara bentuk-bentuk ketakwaan dari bulan puasa ini adalah bahwa orang yang melatih dirinya sendiri untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga ia meninggalkan sesuatu yang disukai oleh dirinya, padahal ia memiliki kemampuan untuk melakukannya, karena ia meyakini bahwa Allah itu mengawasinya. Di antara pula banyak orang yang melakukan puasa pada umumnya banyak melakukan ketaatan, sedangkan ketaatan adalah bagian dari ketakwaan. Mengenai tata cara atau menjalankan puasa bila mana seseorang mengalami sakit atau sebagainya, atau sedang menjalankan perjalanan, maka hal itu pun telah dijelaskan Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bagaimana kita meninggalkan ibadah puasa ini. Walaupun kita sakit, kita dapat menggantinya di lain waktu. Walaupun kita di dalam perjalanan, mungkin kita dapat menggantinya di lain waktu kemudian. Keutamaan kedua adalah Ramadan sebagai jalan penghapus dosa. Inilah berkah yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Sebagaimana Abu Hurairah telah menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Muslim. Alangkah beruntungnya jika kita di dalam bulan puasa ini menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, maka kita dikatakan bahwa telah masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Alangkah beruntungnya orang yang bisa menjalankan puasa Ramadan, bahkan dikatakan bahwa jika ia telah masuk ke dalam bulan mulia ini, para setan akan menangis terseduh-seduh karena iri terhadap manusia yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, landasan imanlah yang menjadi penentu dari semua ini. Jika seseorang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya adalah kita dapat menahan lapar untuk melatih kesabaran. Asyamu nisfus sabri. Puasa adalah setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Shaumu syahrir Ramadan wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna wahras sadri. Puasa bulan Ramadan dan 3 hari dalam setiap bulan dapat melenyapkan kedengkian dalam dada. Hadis riwayat Ahmad dan dari Bazar dari Ali Ibnu Abbas dan Tabrani dan Baghawi. Salah satu bentuk kesempurnaan puasa adalah dengan tidak berbantah-bantahan dan tidak mudah melampiaskan kemarahan, yang mana intinya
itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk berperilaku sabar. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, "Rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-juz'u wal 'atasyu." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan juga lapar dahaga. Jadi pada dasarnya hikmah puasa Ramadan adalah bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga emosi yang terdapat di dalam diri kita, sehingga itu menjadi sebuah pembelengan bagi seseorang muslim untuk menjadi hamba yang lebih mampu menahan emosinya. Dan tak ada gunanya lapar dan haus yang kita rasakan sekarang kalau kita tidak dapat menahan emosi yang kita rasakan. Ahwanus yami tarkus syarabi wa ta'ami. Sesungguhnya seringan-ringannya puasa adalah meninggalkan lapar dan haus. Demikian hikmah Ramadan yang sebenarnya bukan hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan rohani kita, sehingga kita dapat meneruskannya di 11 bulan kemudian. Terima kasih. Ya baik, yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan ya, saya tentang seorang mukmin, artinya yang setelah Ramadan ya. Aplikasinya di masyarakat mungkin. Baik, karena hanya setahun 2 kali ya, bagaimana untuk melaksanakan sholat id atau sholat hari raya? Nah, ya. Mungkin dari kita ada yang belum mengetahui cara-cara untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat ini dilaksanakan 2 kali, yaitu pada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Idul Fitri, di sholat Idul Fitri kita dapat pertama kali itu kita memulai dengan takbiratul ihram tentunya. Dilanjutkan dengan bacaan takbir, Allahu Akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Kemudian kita takbir sampai 7 kali. Dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah pendek sesuai kehendak kita, tetapi disunahkan untuk membaca surat Al-A'la. Tetapi jika kalau belum kita hafal, kita dapat membaca surat yang lain yang mungkin kita lebih hafal. Kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara kemudian di rakaat kedua kita melanjutkan dengan takbir juga. Tetapi di rakaat kedua kita melaksanakan dengan 5 takbir. Baru kita membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, dan melanjutkannya hingga tahiyat akhir. Iya, baik. Yang kedua, bolehkah kita melaksanakan sholat id di rumah masing-masing? Banyak pendapat ulama mengenai hal ini. Hal ini juga berkaitan dengan pandemi yang menimpa kita sekarang. Sahabat-sahabat kita yang mungkin di dalam peraturan lockdown itu sendiri, banyak yang bertanya bagaimana jikalau sholat id itu dilaksanakan di rumah. Tidak ada masalah, karena ini melihat uzur atau alasan sekarang kita berada di kondisi apa. Banyak ulama yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu harus dilaksanakan dalam 4 jamaah atau 10 jamaah. Tapi karena ada uzur, maka tidak apa jikalau kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Hal ini saya kutip dari pendapat Syekh Ali Jaber di dalam penjelasannya bahwa tidak apa jikalau kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu di rumah. Jadi kita dapat bukan hanya di masjid, tetapi jikalau ada alasan kita dapat melaksanakan sholat itu di rumah sebagai wujud rasa senang kita terhadap hari raya yang mulia ini. Kita dapat memulainya tanpa khutbah, atau jika ada yang bisa untuk khutbah akan lebih baik lagi untuk berkhutbah di hari itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi khutbah itu tidak diwajibkan ya. Artinya kalau misal berkhutbah silakan, tidak berkhutbah tidak jadi masalah, begitu ya. Baik. Selanjutnya apa yang membedakan ibadah puasa dengan ibadah lainnya? Ada yang bisa membedakan. Ibadah puasa ini merupakan ibadah yang spesial bagi umat muslim seluruh dunia, karena kita melaksanakannya hanya pada bulan Ramadan. Dan untuk urusan bagaimana kita mendapatkan pahala itu berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kita dapat, mungkin sebagian dari kita telah memahami bahwa ibadah itu dapat ditingkatkan oleh Allah pahalanya hingga 700 kali lipat, sebagaimana sedekah atau yang lainnya. Tetapi di dalam ibadah puasa ini, Allah lah yang menentukan
masing-masing kita untuk pahala yang kita dapatkan. Jadi seseorang dapat dinilai dari kualitas puasanya, begitu pula dengan ajaran atau balasan yang ia dapatkan. Karena itu ibadah ini merupakan ibadah yang lain atau yang membedakan dari ibadah lainnya. Oke, terima kasih. Iya. Jadi bedanya kalau puasa ini kan tanpa perantara, ya langsung dari Allah artinya, ya, yang artinya Alhamdulillah hubungan kepada Allah. Jadi langsung, jadi puasa ya memang dikhususkan langsung berhadapan dengan Allah, ya mungkin menilai langsung Allah. Baik, baik untuk kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian sementara kita beri dulu ya, kita dengarkan iklan dan lagu-lagu berikut ini, dan juga kita sambil menantikan